Essence of the Body Mind. Sun Fasyang, Kamis, 11 Mei 2023. Riwayat Suci, bagian 12. Melangkah dengan mantap setelah membangun ikrar agung. Saudara sekalian, kalian semuanya tahu, guru sering mengatakan kepada kalian semua, saya bukan hanya dengan memberi bantuan materi dalam menjalankan misi amal. Yang terpenting bagi saya adalah ingin mensucikan hati manusia. Saat kita mendaftarkan Gria Jingse sebagai wihara, sertifikat pendaftaran wihara tersebut yang tertera di atasnya adalah 4 misi ceci. Pada saat itu, saya memikirkan di masa depan harus menjalankan 4 misi ceci. Sehingga di dalam 10 tahun pertama, saya fokus dalam menjalankan misi amal. Pada 10 tahun kedua, kita memulai misi kesehatan. Pada 10 tahun ketiga, kita memulai misi pendidikan. Pada 10 tahun keempat, program televisi kita mulai mengudara. Dimulai melalui saluran U2, terutama cinta kasih, belas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Keempat item ini, yakni yang harus kita jalankan dalam 4 misi ceci. Saya sering mengatakan, selama hidup ada 2 hal. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, hal yang selamanya tidak akan pernah disesali. Yang lainnya adalah melakukan hal yang tidak benar dan menyesal seumur hidup. Beruntung saya telah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan melakukan hal-hal yang tidak saya sesali. Itu adalah menjalankan 4 misi ceci ini. Riwayat Ceci 12. Melangkah dengan mantap setelah membangun ikrar agung. Kondisi Dunia Internasional 1968 April 1966. Dr. Martin Luther King Jr. tewas ditembak. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Agustus 1968, Uni Soviet melakukan invasi untuk menguasai Cekoslowakia. November 1968, Amerika Serikat menetapkan sistem klasifikasi usia film. Kondisi masyarakat Taiwan 1968, Januari 1968, Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan dan Pengadilan Anak didirikan. Agustus 1968, The Taitung Red Leafs mengalahkan tim Jepang dengan skor 7-0 dan memulai era demam bisbol anak di Taiwan. September 1968, program wajib belajar 9 tahun diimplementasikan. September 1968, China Television Company didirikan. Sejarah Ceci 1968, 5 Februari 1968, upacara peletakan batu pertama Gria Jingse. Maret 1968, Ceci memberi bantuan kepada U Farwo yang merupakan penerima bantuan jangka panjang pertama di Taitung. Agustus 1968, dalam rangka menyambut imbauan pemerintah untuk mengurangi ritual sembahyang, Master menyerukan, menolong yang hidup lebih penting dari menolong yang sudah tiada. Oktober 1968, Insan Ceci mengunjungi warga kurang mampu dalam rangka Festival Kue Bulan untuk mengantarkan kue bulan dan dana solidaritas.
Pada akhir era 1960-an, kelompok orang yang selama ratusan tahun memiliki kedudukan yang lebih rendah, seperti etnis Afrika Amerika dan kaum perempuan, mulai berjuang keras demi kesetaraan hak dan mengalami kemajuan yang pesat. Tahun 1968, tim Taiwan The Taitung Red Leafs mengadakan sebuah pertandingan persahabatan dengan tim Jepang, meraih kemenangan mutlak dengan skor 7-0, sehingga menggemparkan seluruh Taiwan. Ditambah lagi, beberapa tahun itu, atlet Taiwan dari berbagai cabang olahraga sering meraih kemenangan dalam pertandingan internasional. Pada Desember 1968, pemerintah mulai menyerukan $1 untuk mengajak seluruh masyarakat berolahraga. Tahun berikutnya, The Golden Dragon dibentuk dan turut berpartisipasi dalam pertandingan bisbol anak internasional. Ini memulai era demam bisbol anak di Taiwan. Dalam beberapa tahun berikutnya, 3 juara membuat semua orang terobsesi, begadang untuk menonton pertandingan lewat TV, menjadi kegiatan semua orang. Tahun 1968, Badan Amal Seci memasuki tahun ketiga. Ibu angkat Master, Ibu Wang Sen Yeh-Kwei, membeli lahan sekitar 1,5 hektar dan menyumbangkan kepada para biksuni agar dapat bercocok tanam dan melangsungkan kehidupan. Setelah memiliki lahan, mereka berencana untuk membangun ladang pelatihan sendiri. Pembangunan dimulai pada bulan Februari. Pada tahun itu, selain giat mengimplementasikan sistem evaluasi misi amal, bantuan bagi keluarga kurang mampu juga meluas dari Hualien ke Taitung. Secara keseluruhan, penerima bantuan ceci meningkat 4 kali lipat, yakni mencapai 74 keluarga. Ceramah Master pada temu ramah dengan insan ceci China Timur. Masih mengingat saat baru memulai kebaktian Sutra Baisaja Guru sebulan sekali untuk mengambil beras, dana bantuan. Masih ada para donatur kita. Maka sejak saat itu mulai menyediakan makan siang. Akan tetapi saat itu ingin menyediakan makanan, kita juga sangat miskin. Pada suatu saat ibu saya datang. Saya akan pergi menjemputnya di bandara, namun tidak memiliki uang. Dari sini berjalan kaki ke bandara. Setibanya di sana tidak berhasil menjemput karena beliau telah naik bus bersama orang lain ke perkotaan. Saya tidak berhasil menjemput beliau. Saya berpikir jika berjalan ke bandara, ibu saya juga tidak memiliki uang. Kami bisa naik bus ke Hualien. Akan tetapi, saat saya tiba di bandara, beliau telah menaiki bus bandara. Sampai di perkotaan, saya harus berjalan kaki dari bandara. Setibanya di perkotaan, di rumah Tuan Shu, saya melihat ibu saya. Sudah 5 jam berlalu dari tempat ini sampai bandara, dari bandara hingga perkotaan. Saat itu, ongkos transportasi sebesar 1,5 NTD pun tidak ada. Apalagi untuk menyediakan makan siang. Terkadang kehabisan bahan pangan. Kami akan memohon kepada pengurus Wihara Bodhisatwa Siti Garba, Wihara Puming, untuk meminjam minyak dan beras. Saat itu belum ada Gria Cingse. Akan tetapi kita sudah harus menyediakan makanan. Ada orang yang datang untuk mengambil beras. Ada juga para donatur. Saat itu yang dimakan hanya bubur asin saja. Tidak akan menyalahgunakan sepeser pun kondisi yang sulit seperti itu.
kita tetap berpegang teguh pada ketulusan, berpegang pada kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan sepanjang perjalanan ini. Memberikan bantuan di Taitung. Ceramah master pada pertemuan dengan relawan Komite Taitung. Taitung juga terkait erat dengan cerita saya dan Jingse. Pasti ada benih sebab dan kondisi pendukungnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya tidak pergi ke tempat lain, tetapi datang ke Taitung dengan mobil dari Kaohsiung? Karena adanya jalinan jodoh datang ke Taitung, maka bisa berhubungan dengan Hualien, mencukur rambut saya di Hualien, dan memulai latihan spiritual saya. Kembali ke masa lalu bahwa saya pernah berkunjung ke Taitung, maka jalinan jodoh kita baru dapat terhubung kembali. Oleh karena itu, jalinan jodoh ini benar-benar tak terbayangkan. Karena adanya benih sebab, maka terjalin jalinan jodoh kita ini. Yang memiliki jodoh, maka tidak bisa terlepas. Jadi saya tetap harus kembali ke Taitung. Saya juga pernah pergi ke komunitas teratai Buddha Taitung. Orang guru Huang, sekelompok guru-guru, sekelompok wanita mulai pergi ke komunitas teratai Buddha untuk mendengarkan Dharma di sana. Saya kenal mereka pada saat itu. Mereka kenal saya sebagai Jingse. Ini adalah nama yang mereka selalu panggil saya. Jadi, pernah sekali kembali lagi ke Taitung. Pada saat melakukan kegiatan misi amal, mereka masih memanggilku Jingse, Jingse. Saya mengatakan kepada mereka, kalian sekarang harus ganti panggilan. Saya sekarang adalah orang-orang ini. Baru mulai pelan-pelan ganti panggilan. Terlihat bahwa Jingse telah tumbuh terus-menerus dari seorang gadis muda menjadi seorang biksuni. Kemudian mendirikan sebuah gereja Jingse kecil. Mulai hidup mandiri sesuai dengan idealisme saya. Hendak memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Secara bersamaan juga harus memberi manfaat pada orang lain. 8 Oktober 1995, ceramah pagi. Pemandangan di Taitung pada waktu itu seperti sebuah kabupaten desa sekarang, sangat sederhana. Setiap hari saat mau istirahat siang, pasti akan menggunakan kelambu halus. Bukan takut akan nyamuk, tetapi takut akan pasir yang diterbangkan angin. Pasir di pantai Taitung sangat halus. Pesisir pantai tidak ada pohon ataupun rumput. Sejauh mata memandang, semuanya adalah pasir. Sangat dekat dengan kota. Sekitar pagi hari hingga saat matahari terbit, angin akan mulai berhembus. Angin jika sudah berhembus, maka yang diterbangkan semuanya adalah pasir. Siang hari saat keluar rumah, orang-orang yang terlihat semua wajahnya ditutupi dengan rapat. Hanya sepasang mata saja yang terlihat. Pada waktu itu, di Taitung banyak orang yang berusia lanjut. Orang miskin juga tidak sedikit. Kita seharusnya punya kesempatan untuk membalas budi. Tepat pada saat itu, ada orang yang memberitahukan kepada kita bahwa ada seorang lansia. Dikatakan bahwa dia tua. Juga baru berusia 4 atau 50-an tahun. Tapi matanya tidak dapat melihat. Dia sakit. Dia tidak memiliki keluarga maupun kerabat. Dia tinggal di dalam area kuburan. Saya sendiri yang langsung pergi ke Taitung. Bahkan pergi ke kuburan. Barulah melihat bahwa sosok ini terlihat seperti sudah lanjut usianya. Tetapi berdasarkan dari kartu identitasnya masih belum berusia 50 tahun.
Tapi dia malah sudah sangat tua, memberi perasaan bahwa dia sudah sangat tua, menggunakan kanvas sebagai tenda. Sudah bertahun-tahun tinggal di tempat itu. Mata tidak bisa melihat, hanya bergantung pada orang-orang yang mengadakan hal-hal duka. Waktu mengunjungi kuburan untuk sembahyang, makanan yang ditinggalkan untuk persembahan, hidup dengan cara demikian. Selain matanya tidak bisa melihat, seluruh tubuhnya penuh penyakit. Saat itu kita membantu kehidupannya, termasuk kondisi mata yang glaukoma. Saat itu saya ingin mengatakan, walaupun hanya mempunyai 1/10.000 kemungkinan saja, saya juga sangat mengharapkan kepulihan matanya dan bisa melihat kembali. Yang keempat, lansia berusia 50 tahunan. Dia seharusnya bisa hidup mandiri. Kemudian saya membawa Ufa. Kami membawanya ke Sanlu untuk operasi. Biaya operasi saat itu menghabiskan beribu-ribu NT. Hampir mendekati puluhan ribu NT biaya pengobatan. Dia akhirnya kembali dan kami bertanya, apakah bisa melihat? Dokter geleng-geleng kepala. Sudah terlalu lama, tidak ada harapan. Sehingga kasus Ufa adalah merupakan kasus pertama di Taitung. Aula utama Gria Chingse. Ceramah master pada kunjungan anggota donatur wilayah utara. Kami memulai dari sebuah tempat yang sangat kecil. Kami menumpang di bagian belakangnya. Sebuah kuil Siti Garba yang kecil. Tempat yang kita duduki saat ini. Dahulu, ini adalah merupakan tanah ladang satu-satunya kami bergantung. Ladang ini adalah juga merupakan ungkapan sayang dari Mama. Dia mengatakan jika anak perempuannya bertekad untuk melatih diri, mau hidup secara mandiri, saya memberikan dia sumber supaya dia bisa hidup mandiri. Pelan-pelan dari sebuah kuil kecil ini, terutama jumlah orangnya pelan-pelan bertambah, sehingga tempat tinggalnya tidak cukup lagi. Makanya mau tidak mau, daerah ini harus dibangun lagi. Diskusi Hesin Taipei. Waktu mau dibangun, masih harus mendapatkan pinjaman dengan jaminan tanah tersebut. Sendiri, mandiri bekerja lebih keras. Dengan semangat dan kerja keras, begitulah membangun aulanya. Setelah kami membangun aula utama, kami bahkan tidak berani berpikir untuk membangun dapur saat itu. Setelah selesai bangun aula utama, karena ada Tuan Chai dan Tuan Huang, yaitu orang yang membangun rumah kita, istrinya juga adalah seorang komite kita. Dia lalu berkata kepada saya, Master, setelah selesai bangun aula, bukankah kalian akan segera pindah ke sini? Saya lalu menjawab, iya. Lalu dia berkata lagi, kalian tidak ada dapur, bagaimana tinggal di sini? Saya menjawab, uang saya hanya cukup begini. Dan dia berkata, tidak apa-apa, jika kalian bisa beli beberapa karung semen lagi, dan saya kumpulkan sisa-sisa batang besi di sini, karena saat itu batang-batang besi atau baja dipotong di sini, sehingga banyak sisa-sisa batang besi. Sehingga semua sisa-sisa batang besi segera dikumpulkan. Lalu beli beberapa sak semen dan sedikit batu bata sehingga bisa terbangun satu ruang dapur. Kami pun bisa tinggal dengan tenang dan bisa memulai retret 7 hari. Kami tinggal di dalam sembahyang Buddha dan bekerja di dalam, tidur di dalam. Semuanya di aula utama, sangat nyaman. Jadi, kami telah memiliki satu ruangan aula yang besar dan ada ruang dapur, sangat bermanfaat. Lalu, kemudian rajin kerja ceci, rajin melatih diri, dan sembahyang Buddha. Demikian hari-hari berlalu. Ceramah master pada kebaktian pagi
ulang tahun ke-47. Pada saat itu, Buddha Rupang yang berada di altar hanya sekecil ini, yaitu sebuah rupang Bodhisattva Avalokitesvara. Meskipun terlihat tidak mencolok, akan tetapi Bodhisattva Avalokitesvara yang memiliki 1000 tangan dan 1000 mata selalu hadir di tempat yang membutuhkannya demi menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya masih ingat pada hari itu. Inilah yang ada di dalam batin saya. Sesungguhnya rupang Bodhisattva Avalokitesvara itu ada berkat guru saya, Master Insun. Pada saat aula utama Griya Chingse sedang dibangun, guru saya memberikan sumbangan sebesar $8.000 NT kepada saya. Dengan uang sebesar $8.000 NT tersebut, saya mengunjungi sebuah toko konsinyasi di daerah Taichung dan melihat sebuah rupang Bodhisattva Avalokitesvara tersebut. Itu adalah rupang yang sangat kuno dan antik. Tidak tahu berasal dari dinasti apa, tetapi hati saya sangat bersuka cita. Tentu saja masih ada lagi jalinan jodoh lain, sehingga ketika saya menanyakan harganya, ia membuka harga senilai $8.000 NT. Sangat kebetulan $8.000 NT, tidak lebih dan tidak kurang dari $8.000 NT yang didonasikan oleh guru saya. Jadi saya mengundang pulang rupang Bodhisattva Avalokitesvara tersebut. Kebetulan di altar ini sangat kecil, stupa yang kecil. Pada suatu pagi hari, ketika bersujud, saya melihat ke atas. Dalam hati berpikir, ini sangat kecil. Tetapi dalam hati ada satu penyesalan. Tidak boleh beranggapan bahwa stupa sangat kecil, karena Bodhisattva Kuan Yin menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Para makhluk yang menderita di seluruh dunia, Bodhisattva Kuan Yin yang akan menampakkan diri di mana saja, membantu orang-orang. Pikiran seketika berubah, merasa sukacita dan hormat dari dalam hati. Inilah per hari pertama, kita telah memiliki aula Chingse. Pelatihan kader wilayah utara. Sebenarnya, ketika membangun Griya Chingse sangatlah sulit. Kita tidak membahas masa itu. Marilah kita membahas masa yang sukacita. Kita sibuk membangun Griya Chingse, tetapi tidak tahu kapan selesai. Guru berkata, sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Sebenarnya kapan selesai? 3 hari lagi. Dipikir-pikir, mengapa kebetulan 3 hari? Maka kita dapat menyelenggarakan persamuhan Dharma baik saja guru di Griya Chingse kita. Maka pada tanggal 23 Maret kalender lunar, di malam hari kami pindah kemari. Pertemuan pagi relawan. Sering kita mendengar orang berkata, peresmian harus lihat hari. Peresmian harus disucikan dengan air. Peresmian harus banyak sekali aturan. Namun tidak ada satupun yang saya ikuti. Bila kita sudah kerjakan sesuatu hingga memadai, maka lalu kita lanjutkan sesuatu lagi sesuai rencana. Buddha mengajarkan kita agar berkeyakinan benar, bukan percaya akan mitos. Jadi saat persiapan kami telah matang, maka kami pun akan mulai bergerak. Seperti saat kami bangun aula. Pekerja bertanya, apakah Anda perlu melihat hari? Dan ini hendak menghadap ke arah mana? Saya bilang, mari kita ke lokasinya untuk melihat hendak menghadap ke arah mana. Saya pun membawa pekerja ke lokasi proyek kita. Saya 2 kali berkeliling melihat lokasi proyek sebentar. Kemudian saya bilang ke pekerja yang membawa denah proyek. Sambil berdiri di sana, saya berkata, arahnya di sini sudah baik.
Ada seorang ahli konstruksi mengukur dengan kompasnya dan berkata, "Di sini tidak betul, Guru. Tahun ini arahnya bukan di sini." Saya bilang ke dia, "Batin saya arahnya adalah di sini." Kecocokan letak tanah adalah tergantung dari batin kita. Tempat di mana saya berdiri, di depannya kelihatan laut. Sebab saat itu belum ada banyak bangunan di desa Kangle yang terletak di depan kita. Tidak ada, juga tak ada pohon-pohon besar, semua tak ada. Jadi, bila kita berdiri di sini dan melihat ke depan, akan tampak lautnya. Bisa melihat matahari keluar dari laut di pagi hari. Pemandangan yang begitu indah. Melihat ke belakang, ada sebuah gunung besar, sepertinya duduk di kursi. Merasa duduk di kursi, melihat ke arah tersebut, merasa sangat bahagia. Suasana hati yang baik. Hati yang baik adalah hati batin. Batin yang baik adalah geografi yang baik. Jadi, pandangan saya tentang geografi adalah dari sudut pandang psikologis. Jadi, saya mengatakan pada mereka, Anda melihat keluar banyak mobil datang pergi. Di belakang kita ada sebuah gunung sangat dekat. Ada laut di tempat yang lebih jauh. Betapa cantiknya. Juga ada mobil di pertengahan yang terus mengalir. Ini sangat berkelanjutan. Saya merasa sangat bagus. Tukang itu adalah tukang yang membangun rumah. Masih mau meyakinkan saya. Saya bilang, tidak perlu. Saya merasa nyaman, sudah baik. Jadi, dia membangun sesuai luas yang kita tentukan, menggunakan beberapa potong kayu untuk mengelilingi. Inilah yang kita sebutkan groundbreaking. Mulai pada hari ini, tukang mulai membangun rumah. Setelah beberapa bulan, aula utama kita sepertinya sudah hampir selesai. Karena waktu itu sangat kosong, tidak ada apa-apa, hanya buat altar Buddha. Saya berkata, mereka bertanya kepada saya, kapan akan selesai? Kapan akan membuka mata? Saya berkata, membuka mata apa? Mereka menjawab, bukankah patung Buddha harus dibuka matanya? Saya lalu berkata bahwa saya adalah makhluk awam. Kita semua adalah makhluk awam. Bagaimana bisa makhluk awam membuka mata Buddha? Tidak perlu. Kapan ini akan selesai? Setelah selesai, kita akan merapikannya dan membersihkannya. Hari itu, kamu langsung pindah karena di Wihara Bodhisattva Siti Garbha, Wihara Puming, itu kami hanya meminjam tempat tinggal. Hati kami tidak tenang bila kami ada rumah sendiri. Setelah pindah, kami akan merasa tenang. Dengan begini, hati menjadi tenang. Jadi, memindahkan patung Buddha, menempati dengan tenang, artinya setelah pindah ke tempat itu, hati kami bisa tenang. Ini juga yang dinamakan dengan memindahkan patung Buddha. Mereka mengejar penyelesaian pekerjaan, dan kami bersih-bersih. Sebenarnya tidak ada yang perlu dibersihkan, karena tempat ini kosong. Jadi tidak banyak yang perlu dibersihkan. Kami hanya bersih-bersih dan menyapunya dan mengelap. Kemudian mulai esok hari kami membakar dupa untuk pertama kali. Kebaktian pagi kami dimulai dengan retret 7 hari. Retret 7 hari saat itu hanya retret ukuran kecil, hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10 orang, termasuk kami dan peserta dari luar. Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Pagi-pagi bangun, kami melakukan pradaksina. Beginilah kami memulai dari pagi. Selesai itu, saya mulai memberikan ceramah. Inilah saat kami membakar dupa pertama. Sejak saat itu, setiap tahun saya berkata bahwa 24 Maret merupakan perayaan berdirinya Yayasan Ceci. Perayaan 24 Maret yang sesungguhnya dimulai dari 58 tahun. Tahun 1969.
maka kalian semua perlu mengingatnya. Pelatihan pengurus 4-in-1 Taichung 27 Juni 2009. Dedikasi Taiwan Pusat untuk 4-in-1. Mulai saat itu, kami mulai mengatur kembali. Sekte harus rapi, etika ajaran Buddha harus rapi. Pada saat Fauci, saya membawa sendiri. Saya akan membenarkan satu persatu langkah kaki mereka. Saya akan berdiri di tengah, kiri, kanan. Sekarang, saya saat sedang melakukan pradaksina menjadi sangat rapi. Dilihat dari belakang seperti suatu keelokan yang sangat indah. Apakah kalian tahu, sangat rapi, kerapian merupakan bagian dari etika. Sekte kita tidak boleh lepas dari etika. Etika tidak boleh terjadi penyimpangan sekecil apapun. Temu ramah tim Taichung. Sekarang, jika memikirkan kembali, waktu itu juga harus berterima kasih kepada ibu saya. Jika teringat akan hal ini, akan teringat pada ibu saya. Waktu itu, kehidupan kami dari mengerjakan kerajinan tangan, benang katun yang beliau kirim 4 gulung, kami menggunakan 2 gulung. Beliau akan mengirimkan 2 gulung lagi. Setiap kali mengirim benang katun 1 kali untuk kami membuat sarung tangan. Kami sambil mengerjakan sambil menjaga kelangsungan hidup. Apa yang dihasilkan masih tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Di bawah kondisi seperti ini, kebaktian baik saja guru kita di tanggal 24 setiap bulan. Donatur akan datang. Penerima bantuan juga akan datang. Kita selalu menyiapkan bubur asin. Jika tidak ada beras, akan meminjam beras dan minyak dari kuil Siti Garba Bodhisattva, Wihara Puming. Kemudian baru pelan-pelan bekerja dan pelan-pelan mengembalikannya. Singkat kata, selama beberapa waktu itu, kehidupan tanpa beban tapi sangat kekurangan. Sangat kekurangan, tapi dalam hati tidak ada beban apapun. Saya sering berkata, memasuki ajaran saya tidak akan miskin. Keluar dari ajaran saya tidak akan kaya. Kata-kata ini adalah muncul dalam kondisi saat itu. Jika kita benar-benar berniat untuk bersumbangsi, meskipun diri sendiri untuk makan masih harus pinjam beras dan pinjam minyak dari orang lain, tetap saja masih bisa mengadakan kebaktian baik saja guru. Tetap sama seperti biasanya. Saat semua orang datang, kita juga masih bisa menyediakan makan siang yang cukup, mengenyangkan untuk semua orang, sehingga semua pulang dengan gembira. Perluasan Gria Jingse. Ceramah master pada pertemuan pagi relawan. Satu hal tentang Gria Jingse mungkin belum kalian ketahui. Ini adalah satu-satunya atap genting yang ada di dunia. Pada tahun itu adalah tahun ke-58 Republik Tiongkok 1969. Aula utama adalah satu-satunya bangunan di Gria Jingse. Pada tahun itu mulai digunakan pada bulan Maret kalender lunar tahun 1958. Pada musim panas tahun 1958, sebuah topan menerjang dan seluruh atap terangkat. Saya merasa bahwa jika menaruh gentingnya kembali, tetapi jika angin topan datang lagi, tetap akan terangkat juga. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saya mempunyai ide. Saya mengupah seorang tukang semen. Saya berkata kepadanya, "Bisa Anda naik ke atap membantu saya membuat genting?" Dia berkata, "Bisa." "Apakah Anda ingin menutupinya dengan genting Jepang?" Saya bilang tidak. "Saya ingin Anda naik ke atas untuk membuat ubin Jepang." Dia berkata, "Bagaimana membuatnya?" Saya berkata, "Anda membawa sepotong genting ke atap. Lihat bentuknya, ikuti bentuk pola gentingnya." Demikian terus membuatnya. Dia berkata, "Saya tidak berani menjamin." Saya berkata, "Tidak apa-apa, Anda membuatnya di atas." Saya membantu melihat dari bawah.
Saya akan memberitahu Anda ukuran vertikal dan horizontal dan bagaimana penempatannya. Tukang semen ini sungguh sangat kooperatif. Dia berkata, saya akan mencobanya. Saya belum pernah mengerjakannya, tetapi saya akan mencobanya. Benar-benar, pada saat itu dia naik ke atap. Saya mengawasinya dari bawah. Dia membuat sebaris demi sebaris dan sepotong demi sepotong. Saya akan memberitahunya jika terlalu besar atau miring. Bagaimana baru bisa lurus? Bagaimana membuatnya agar ukuran sama? Jadi Gria Cingse kita, boleh dikatakan bahwa Gria Cingse adalah satu-satunya bangunan yang gentingnya dibuat sepotong demi sepotong dengan semen di atap. Jadi tidak peduli berapa kuat angin topan, saya tidak perlu khawatir bahwa genting akan terangkat lagi. Temu ramah tim Hesin Taipei. Beginilah keadaannya sampai tahun 1970. Guru saya, Master In Sun, datang mengunjungi saya, di mana beliau dapat tidur. Ruangan tempat tidur saya sekarang di mana tempat Arca Bodhisattva Ksitigarbha diletakkan di aula berdoa. Saya memberikan ruangan saya untuk beliau dapat tidur di sana. 2 atau 3 tahun setelah itu, saya pergi ke Taipei, Waishuangxi, untuk mengunjungi beliau. Saya bertanya kepada beliau, Master, kapan Anda datang ke Hualien lagi? Beliau pun membalas saya, tidak ada tempat untuk saya tidur di tempatmu. Saya pun membalasnya, Master, jika Anda ingin datang, saya akan mencoba mencari cara untuk mendirikan. Beliau mengatakan, jika begitu, kamu dirikan saja, saya akan datang. Maka saat saya kembali, saya terus memikirkan bagaimana agar guru saya dapat berkunjung, di mana beliau dapat tinggal. Saya pun berpikir, baiklah, jika kita semua bekerja lebih giat lagi, kita dapat membangun sebuah bangunan tambahan. Sekarang adalah area di belakang aula berdoa, yang kita sebut dengan halaman, yang telah kita partisikan sebagian untuk sebuah asrama di sana. Dengan demikian, sudah berlalu beberapa tahun, lalu masih ada sekali lagi. Saya mengatakan saat saya pergi lagi, kapan Master mau berkunjung ke Hualien? Dia menjawab, tempat yang kamu tempati itu, sedikit udara saja tidak ada. Kamu ada tempat lagi, saya akan pergi lagi. Lalu saya berpikir, jadi saya harus membangun lagi. Itu sebabnya kami membangun kembali ruang resepsi saat ini. Ruang yang belakangan itu jadi dengan begini, selangkah demi selangkah, sangat sulit. Saat itu menambah pembangunan sama sekali tidak ada perencanaannya. Apapun tidak ada rencananya, sehingga merasa membangun satu baris lagi saja sudah cukup. Bisa layak ditempati manusia sudah cukup. Lalu makin lama makin banyak orang membangun sini, membangun sana. Semua dibangun dengan baris demi baris. Segalanya tidak ada. Ini juga bisa dikatakan karena kemampuan perekonomian kita. Jujur saja, adalah kemampuan perekonomian kita. Selanjutnya, saya juga berpikir, sebagai seorang praktisi, harus selalu mengikuti arus. Sudah bagus kalau bisa ditempati. Makanya, selama ini dilalui begitu saja. Memperluas aula utama. Ceramah Master pada acara diskusi tim Hesin Taipei. Sejujurnya, ingin renovasi lagi. Itu karena angin topan Longwang. Angin topan Longwang benar sangat menakutkan orang. Dan juga di mana-mana ada bocor. Saya benar-benar merasa bersalah terhadap para murid-murid yang sudah bertekad mengikuti guru di jalan pelatihan ini. Saya sungguh merasa sangat bersalah kepada mereka. Saat angin topan Raja Naga, malam hari saya bersama mereka menempelkan kertas untuk memblokir pintu. Di sini mulai bocor, di sana juga mulai bocor. Sungguh menyakitkan hati saya melihatnya.
Melihat mereka yang bagian sana ingin berlari untuk menjaga sisi sini, juga tidak bisa berlari ke sini. Kakek guru akan memberitahu saya, mendengar kabar bahwa angin topan akan datang. Ada kebocoran air di mana-mana, dan ada begitu banyak orang. Seharusnya dibangun kembali. Kemudian saya pun mengatakan, tetapi kami tidak bisa mengetuk bagian sini, karena aula utama sudah menjadi kampung halaman hati insan Ceci. Saya tidak rela mengetuknya. Dia berkata, mengapa tidak rela? Tetap yang sama, hanya membuatnya menjadi lebih besar. Lalu saya berkata, bahkan aula utama juga harus diketuk. Dia bilang, betul sekali, hancurkan dulu. Pada saat itu di dalam hati saya sangat keras kepala tentang hal ini. Karena aula utama, saya sangat tidak rela mengetuknya. Karena bagaimanapun juga, para murid yang ada di belakang saya harus menjaga aula ini. Karena aula ini dirancang oleh saya sendiri. Sehingga saya berkeputusan untuk bangun lagi. Benar-benar sangat kangen pada arsitekku. Juga Sesyong sendiri. Dia juga sangat berbaik hati. Dia seperti membangun rumah sendiri. Juga Ciceng kita. Begitu banyak tahun, semua juga begini. Makin berpengalaman terhadap bangunan. Apalagi sewaktu gempa 921 membuat mereka sangat banyak belajar bangunan. Dari bukan bidangnya menjadi ahli dalam bidangnya. Benar-benar sangat banyak belajar. Sehingga Ciceng mendengar geria Cingse akan dibangun. Mereka terus kembali dan mengatakan pada saya, Master, ini rumah kita sendiri. Kamu harus biarkan murid untuk membangunnya sendiri. Kita semua mengemban tanggung jawab untuk membangunnya karena biar bagaimanapun tempat ini adalah tempat pelatihan diri kita. Jika ada barisan Ciceng yang datang, keluar masuk begitu banyak orang, saya akan sangat tenang. Tidak perlu khawatir orang asing datang sini keluar masuk. Sangat rumit. Bila orang kita sendiri, saya akan tenang. Tetapi syarat master adalah bila orang itu mengandalkan tangannya mencari nafkah, yang kerja bangunan, orang yang lebih profesional, kita mengundang mereka datang, harus menerima gaji, sama dengan di luar. Tetapi kalian datang adalah memberi ketenangan bagi master. Murid sendiri membangun rumah sendiri. Semua pulang sini. Ada rasa ikut berpartisipasi. Rumah sendiri dibangun. Ada rasa ikut berpartisipasi. Pertemuan konferensi internasional. Setiap orang tahu kalau Ceci kita dari nol sampai ada. Kita mulai dari cara yang kuno. Asalkan semua bersedia membangkitkan tekad, kita semua melafalkan sutra setiap bulan kebaktian Ceci. Semua sudah merasa berpuas diri. 5 sen setiap hari, setiap bulan $10 ataupun $5. Demikianlah, saya cuma percaya diri sendiri, tiada kepentingan pribadi. Setiap saat selalu ingatkan diri sendiri. Geria Cingse, bagaimanapun sulitnya juga harus bersumbangsi. Walau tidak ada garam dan beras di geria, sebutir beras pun tidak boleh kita pakai. Uang yang disumbangkan orang, walau 1 goni beras di hadapan kita, lebih baik kita masak bubur. Maka kita dulunya, persamuhan Dharma Ceci adalah hari di mana makan bubur asin. Tahukah kalian bubur asin? Yaitu makan bubur asin. Orang banyak tinggal ditambah air aja. Kita selalu saja dari kondisi itu menjalaninya. Geria Cingse boleh bersumbangsi. Tidak boleh sedikit pun ada tindakan yang melanggar aturan. Apakah kalian pernah dengar? Dulu ada cerita seorang komite tua mengatakan cerita tentang segenggam beras. Pernahkah kalian dengar? Beras jatuh ke lantai, mereka mengambilnya dan bertanya, Sefu, kunci beras kalian di mana? Setelah ditanya baru tahu, beras itu untuk menolong orang. Kamu mengambilnya. Dia mengatakan,
itu diambil dari lantai. Diambil juga sama saja. Orang membeli beras untuk menolong orang. Tidak boleh taruh dalam guci beras kita. Tidak boleh. Harus diambil dan dibersihkan. Harus taruh kembali untuk menolong orang. Ini adalah pola pikir yang saya berikan kepada Biksuni Kriya Chingse. Adalah demikian. Sehingga kita selalu bedakan dengan jelas. Maka pekerjaan misi amal kita sama sekali bukan pekerjaan misi amal di sebagian masyarakat. Master memberikan kepada semua orang, bersumbangsi tanpa pamrih, masih juga harus kanen. Bukankah ini kekosongan dari 3 aspek dalam berdana? Ini adalah pendidikan berkehidupan yang harus kita pelajari. Dunia bodhisatwa bertangan 1000. Saksikanlah dengan keterbatasan fisiknya, mempertunjukkan sebuah kesempurnaan. Menari lemah gemulai, penuh keberanian, memancarkan kekuatan cinta kasih universal. Dari satu tangan menjadi ratusan dan ribuan tangan, melenyapkan kesedihan dan penderitaan hidup, karena kebajikan membuat kehidupan indah. Karena cinta kasih membuat kehidupan berlanjut. Karena welas asih membuat kehidupan lapang. Karena rasa syukur membuat kehidupan penuh sukacita.